Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini memang singkat, hanya 3 ayat. Kalau surat atau kisah para rasulnya itu cukup panjang mengenai sunat. Tetapi bacaan Injil yang kita akan dengarkan ini, walaupun singkat, padat, jelas, tetapi mengandung makna yang sangat dalam tentang arti bagaimana kita mencintai Tuhan Allah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, itulah cinta kasih kita kepada Allah Bapa. Bapa mengasihi kita, seperti Bapa telah mengasihi aku. Akunya ini adalah Yesus Kristus, dan sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Sama seperti Bapa mengasihi aku, atau seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini adalah suatu ayat untuk mengampuni, memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Ayat ini sangat penting bagi proses pengampunan, terutama untuk suami dan istri. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Kalau itu dilantunkan setiap hari, berarti cinta kita kepada Allah itu akan terus berkembang. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita mengambil ayat ini, berarti kita memberikan cinta kasih yang total kepada Allah dan cinta kasih yang total kepada orang yang kita cintai, terutama suami, anak-anak, orang tua, saudara, kerabat, andetolan, tetangga, dan seluruh orang yang kita kenali. Bahkan orang yang kita benci akan kita ampuni jika kita mengambil ayat ini. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Artinya apa? Allah Bapa memberikan kasih-Nya kepada kita, dan kasih-Nya itulah Yesus Kristus. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi jelas, menuruti kehendak Bapa itu adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan. Sudah layak dan sepantasnya. Jadi kalau kita berdoa, itu bukan kita ingin memuliakan Tuhan, atau kita ingin memuliakan diri kita. Tuhan itu sudah mulia. Jadi doa-doa kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi karena kita mengasihi, karena Bapa telah mengasihi kita. Nah, itulah wujud doa kita. Kita datang ke gereja bukan karena kita ingin dilihat orang, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita datang ke gereja setiap minggu, menerima sakramen Ekaristi. Bukan untuk absen atau karena memang kewajiban, tidak. Makanya orang yang tidak datang ke gereja pada hari Minggu berdosa berat karena dia menolak cinta kasih Allah melalui sakramen Ekaristi. Itulah Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Dalam peristiwa terang yang kelima, nanti kita akan renungkan bagaimana Yesus menetapkan Ekaristi. Itu sebagai kasih yang sempurna yang diberikan kepada kita, agar kita selalu berada di dalamnya. Bacaan pajaan pada masa Paskah ini mengingatkan kita untuk selalu mengasihi Allah seperti Allah telah mengasihi kita. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi tidak akan ada perselingkuhan, tidak ada akan kita meninggalkan orang tua kita, ya. Tidak akan ada kita berkelahi dengan saudara kita, memperebutkan harta warisan dan sebagainya. Kalau kita menerapkan ayat ini, 3 ayat ini memang luar biasa sekali diterapkan dalam hidup kita. Ayatnya memang singkat, tetapi penerapan implementasinya berat, ya. Pasti kita butuh waktu, misalnya kalau suami kita bertengkar dengan suami,
pasti ada jeda tidak, ya kan, mungkin beberapa menit, ya. Atau jangan sampai kelewat lah 24 jam, atau berbulan-bulan tidak teguran, atau bahkan sampai setahun tidak teguran. Jadi semuanya harus melalui anak. Bilang bapakmu sana makan malam, bilang mamakmu sana buat makan malam, kan jadi anak yang jadi bingung. Jadi anaknya itu dijadikan WA atau SMS, kan begitu. Ya, bilang bapakmu sana duit belanja habis, bilang mamakmu sana misalnya gas tidak ada. Ujung-ujung akhirnya bagaimana terjadi? Ya, kalau seperti itu ya tidak ada kasih di dalam keluarga itu, lama-lama akhirnya keluarga itu bisa mencari pelarian-pelarian, dan disitulah iblis masuk, nyelip di situ. Ya, mulailah menggosok-gosok, ya kan? Dia senang tuh makan di warung tetangga, dia senang makan di sini. Ya karena itu tadi, ya. Karena diawali dengan sesuatu yang, ya, pertengkaran yang tak habis-habis. Nah, semuanya itu kulakukan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi doa Ratu Surga itu kan menerangkan bagaimana kita bersukacita dalam masa Paskah. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama budanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Semoga renungan ini dapat menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengasihi, mencintai, terutama suami istri. Itu adalah contoh teladan keluarga yang harus dilihat oleh anak-anak. Kalau suami istri itu baik, kehidupannya setia, pasti rumah tangga anak-anak, menantu juga baik. Dan jangan sampai ada dendam di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Memang tidak mudah menjalani hidup keluarga atau hidup berkeluarga, atau dalam keadaan apakah harus ada sesuatu musibah dulu baru keluarga itu bersatu. Rasanya tidak seperti itu, ya. Marilah kita bersukacita dan bergembira dalam masa Paskah ini. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario.